Inikah beberapa bahasa dakwah Tifatul Sembiring, mantan Presiden PKS, Partai Islam? Dalam tulisan sebelumnya, penulis sudah membahas beberapa fakta tentang kelakuan Tifatul Sembiring yang terbukti beberapa kali menyebarkan berita hoaks seperti hoaks tentang Palestina, Suriah dan Rohingya, dan Banser yang merupakan bagian dari NU yang merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Penulis sudah membaca semua komentar dalam tulisan tersebut dan akan penulis bahas beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pembaca. Kenapa penulis tidak menampilkan foto Tifatul Sembiring saat bersalaman dengan istri Obama? Karena sudah penulis bahas juga dalam tulisan sebelumnya. Sebagai informasi tambahan, di kalangan mereka, Tifatul Sembiring ini terkenal sebagai orang yang kukuh, tidak mau bersalaman dengan wanita non-muhrim selama ini. Makanya tidak heran jika fotonya salaman sambil nunduk dengan istri Obama, Presiden Amerika saat itu heboh. Dan jangan lupa, jika Tifatul Sembiring ini juga pemakai produk Amerika, iPhone, dan pernah berterima kasih kepada Amerika. Bahkan, beberapa mantan Presiden PKS lainnya juga familiar dengan Amerika dan produknya. Jadi, jika ada orang PKS yang sok kuar-kuar mau boikot produk Amerika, itu namanya munafik. Karena orang PKS malah bangga bisa melakukan munas di hotel mewah milik Amerika. Bahkan beberapa mantan Presiden PKS sebelumnya juga menggunakan produk Amerika dan bertemu dengan dubes Amerika di kantor DPP PKS seperti yang ada dalam video. Tifatul Sembiring yang juga mantan Presiden PKS juga pernah mengucapkan terima kasih kepada Amerika. Dan cuitan Tifatul Sembiring yang berisi kata-kata dakwah terbaru yang sempat heboh beberapa hari lalu juga dari produk Amerika iPad. Lalu, jika masih ada yang ragu dengan tulisan penulis sebelumnya, jika salah satu petinggi NU pernah mengatakan bahwa PKS ini adalah mainan baru Amerika dan pihak NU pernah meminta warganya untuk hati-hati dengan manuver politik PKS. Begitu juga dengan komentar pembaca yang mengatakan jangan-jangan PKS itu adalah partai komunis yang berjubah agama. Salah satu petinggi PKS juga pernah mengakui jika PKS sebagai partai komunis dengan cita rasa ideologi Islam dalam buku yang berjudul Dilema PKS, Suara dan Syariah. Faktanya, Partai Keadilan Sejahtera PKS sendiri loh yang mengakui jika PKS berhubungan baik dengan Partai Komunis Cina PKC. Bahkan PKS juga pernah mengikuti agenda lain PKC di Cina dan sebaliknya. Presiden PKS yang bernama Sohibul Iman juga pernah bertemu dengan duta besar Cina di kantor DPP PKS pada tahun 2016 lalu. Jadi, orang-orang PKS sok teriak PKI komunis atau teriak Cina, tapi faktanya PKS akrab dengan Partai Komunis Cina PKC. Anak Tifatul Sembiring yang bernama Fathan Asaduddin Sembiring malah kuliah di Cina atas beasiswa pemerintah Cina. Bahkan Presiden PKS bertemu dengan dubes Cina di kantor DPP PKS yang dimuat dalam situs resmi PKS itu sendiri. Inilah yang kita bahas bahasa Tifatul Sembiring. Dalam tulisan sebelumnya, penulis juga melihat para pembaca yang ingin melihat bahasa Tifatul Sembiring lainnya. Mungkin banyak yang bertanya, apakah benar jika Tifatul Sembiring sempat menuliskan kalimat kasar seperti yang terlihat? Meskipun cuitan tersebut tidak bisa ditemukan lagi, tapi masih ada yang sempat melakukan screenshot cuitan tersebut. Dan dalam screenshot tersebut tertulis jika cuitan tersebut dibuat dari iPad produk Amerika. Jadi tinggal ditelusuri saja bukan? Lagi pula, Tifatul Sembiring juga pernah menghapus cuitan provokasinya terhadap Banser NU dan postingan hoaxnya tentang Rohingya. Dalam salah satu tulisan sebelumnya, penulis juga pernah membahas cuitan Tifatul Sembiring yang hilang setelah viral karena dia menggunakan kata kecebong. Sekarang mari kita lihat bahasa seorang Tifatul Sembiring, mantan Presiden PKS. Tifatul Sembiring yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat
merupakan mantan presiden PKS yang pernah menjabat sebagai Menkominfo, tetapi fasih menggunakan kata kecebong, dungu, sesat, syiah, pindiang, kapindang yang merupakan bahasa Sumatera Barat yang artinya bangsat. Inikah bahasa dakwah ala Tifatul Sembiring dari PKS yang katanya partai Islam? Jika bahasa mantan presiden PKS saja seperti itu, bagaimana dengan bahasa simpatisan dan kader PKS yang di bawah? Dan orang seperti Tifatul Sembiring ini malah dipanggil Ustadz oleh mereka. Ustadz versi PKS yang mengatakan nonton porno bukan dosa besar. Hahaha. Jadi masih percaya jika PKS adalah partai Islam atau partai dakwah jika bahasa Tifatul Sembiring mantan presiden PKS saja seperti itu? Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari shio.com, ditulis oleh Nafis. Bagaimana menurut Anda?